Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadina stain ala murtin yawmaddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Al sebagai dosen mata kuliah Perpustakaan Arsip Digital dan teman-teman yang sedang menonton. Di kesempatan kali ini saya Adi Setiawan di kelas 4A ingin menceritakan sedikit tentang filsafat dan teknologi. Mari kita simak videonya. Munculnya filsafat sains adalah hal yang wajar karena baik filsafat maupun sains itu cenderung berorientasi pada teori. Namun di manakah posisi teknologi? Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaan teknologi memang tidak begitu menonjol. Dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik sudah muncul, tetapi nggak begitu menonjol. Dan kebanyakan tampilan teknik yang ada itu berkaitan dengan estetika seperti pembangunan kuil dan pembuatan patung. Dan kata tekne itu dipakai untuk merujuk pada penciptaan karya-karya seni. Teknologi Yunani kuno tidak berkembang karena artefak itu diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal para filsuf. Seperti yang sudah disinggung terdahulu, budaya Romawi Helenis lebih teknologis. Ini misalnya tampak pada gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu, sesuatu yang tidak diciptakan oleh budaya Yunani. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis itu berkat sikap eklektik, yaitu memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya dalam budaya sendiri. Dan budaya Romawi Helenis itu bersifat lintas budaya dan zamannya pun multikultural akibat perdagangan yang berkembang maju hingga ke berbagai pelosok dunia kala itu. Dan pada abad pertengahan, meskipun filsafat sibuk dengan teologi dan tidak berkaitan langsung dengan teknologi saat itu cukup berkembang. Ini terbukti dengan adanya kincir angin, menara, dan gerbang gereja. Dan para penciptanya meminjam dan mengadaptasi budaya itu dari luar. Kincir angin yang memanfaatkan tenaga angin ataupun air diambil itu idenya dari roda 2 India. Sementara gerbang tinggi dalam bangunan gereja itu diambil dari Timur Tengah. Dan pada zaman Renaissance, teknologi mulai mempenetrasi kebudayaan di Eropa lebih dalam. Leonardo da Vinci banyak melukis desain-desain mesin seperti mesin terbang atau pesawat dan mesin bawah air atau kapal laut, walaupun hampir semuanya belum berfungsi. Galilei menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Galileo, sebagaimana diungkapkannya, ide merupakan orang Eropa pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator seperti filsuf Yunani yang hanya bergulat dengan teori, melainkan prototipe bagi teknosains. Francis Bacon menggantikan ideal sains klasik dengan sains instrumental zaman modern dan memasuki wilayah teknosains. Sains menjadi eksperimental dengan keharusannya menggunakan instrumen. Sains eksperimental termediasikan melalui instrumen dan dengan demikian bersifat teknologis. Filsafat mulai menjadi sadar akan teknologi, akan tetapi kemasyhuran Bacon menghilang karena dibayangi oleh René Descartes yang lebih terkenal. Dan pemikiran Descartes itu mengenai keunggulan pikiran atas dunia materi cenderung mensubordinasikan kepentingan teknologi dan instrumentasi. Descartes meragukan keberadaan res extensa dan lebih meyakini res cogitans. Res extensa melibatkan teknologi dan instrumen, sedangkan res cogitans adalah dunia pikiran dan teori. Maka teknologi mundur karena teori dan pikiran mendominasi filsafat. Kajian dan refleksi terhadap yang teknologis dan material menurut dibandingkan dengan kemajuan cara berpikir rasional yang terkait dengan teori.
Sementara filsafat kian kokoh dalam periode metafisika. Teknologi mengalami kejayaannya pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakannya. Sains mencapai kegemilangannya dan ini berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya pada mesin uap. Hukum termodinamika ditemukan bukan pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap. Fenomena ini dilahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbang satu pemikiran tentang filsafat praksis, yaitu filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi. Yang paling mendasar adalah praksis. Perubahan dalam praksis akan mengakibatkan perubahan dalam teori Marx. Marx mengatakan hal yang utama adalah cara-cara produksi yang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Dan cara produksi yang teknologis sangat mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat dibentuk dan bagaimana masyarakat atau manusia teralienasi dari diri sendiri. Dimulai oleh Marx, fenomena teknologi mulai memasuki refleksi filsafat yang serius. Penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom atom dan radar deteksi musuh menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia dan tidaklah menghilangkan jika teknologi lantas dilihat secara negatif. Lalu muncul persoalan, apakah teknologi netral atau apakah teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia? Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologis dan kaum determinis sosial. Pendapat umum muncul dan determinisme sosial, yakni bahwa teknologi hanyalah entitas yang netral dan teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali ketika berada di tangan manusia. Hanya di tangan manusia lah teknologi menjadi tidak netral karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu. Misalnya untuk praktik-praktik kekuasaan. Dengan kata lain, teknologi sendiri bersifat netral dan hanya menjadi tidak netral apabila digunakan manusia. Sepucuk pistol pada dirinya sendiri adalah netral, namun di tangan manusia ia menjadi sebuah senjata yang membunuh. Yang membunuh bukanlah pistol melainkan manusia. Dan menurut ide, teknologi tidaklah netral dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya itu mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budaya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi. Ide juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Persoalan netral atau tidaknya teknologi justru membawa kepada pemikiran otonomi teknologi yang berkaitan dengan pandangan determinisme teknologi. Tetapi ini tidak berarti bahwa ide itu sependapat dengan pandangan determinisme teknologi. Dalam pandangan determinisme teknologi, setelah teknologi yang tidak netral diciptakan, teknologi mempunyai alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Teknologi menjadi otonom dan mendominasi hidup manusia dengan menenggelamkan manusia dalam cara berpikir yang instrumental. Manusia dikondisikan dalam pemikiran instrumental di mana semua termasuk manusia dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus dunia kehidupan dialami sebagai instrumen dan bukan pada diri sendiri ada begitu saja. Dan otonomi teknologi juga memunculkan persoalan tentang teknologi yang artifisial versus dunia yang alamiah. Menurut Hans Jonas, teknologi yang artifisial dapat mengubah esensi manusia apabila teknologi digunakan sebagai mediasi antara manusia dan dunia. Jacques Ellul dan Herbert Marcuse mengistilahkan teknologi dengan huruf T besar. Teknologi karena kedua tokoh ini membedakan semua alat dan proses teknologi. Teknologi dikaitkan dengan pemikiran kalkulatif dan analitis yang mendominasi alam pemikiran abad ke-20. Dan menurut Ellul, teknologi menjadi artifisial
otonom, menentukan diri sendiri, berkembang dalam suatu proses, sebab akibat, dan bukan diarahkan pada tujuan. Sarana menjadi lebih penting daripada tujuan, sehingga teknologi sebagai suatu kekuatan otonom dan tidak terkendalikan lebih memperbudak manusia alih-alih membebaskannya. Ellul dan Marcus termasuk dalam kelompok determinisme teknologi karena bagi mereka teknologi melanggengkan diri, bersifat menyeluruh dan tidak terelakkan. Lalu Ellul mengatakan bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat teknologis. Ciri-cirinya antara lain ialah materialistik. Semua entitas dalam masyarakat teknologis terdiri dari benda-benda materi. Bahkan manusia pun dipandang sebagai objek material. Perkembangan dalam masyarakat teknologis merupakan perkembangan kekuasaan. Dalam arti hanya sarana-sarana teknologis berciri instrumental yang membawa dampak pada masyarakat. Teknologi sering dipandang membebaskan manusia dari takhayul. Namun menurut Ellul, dalam masyarakat teknologis alih-alih membawa pembebasan, teknologi justru membelenggu. Menurut Marcus pula, dalam teknologi berlaku kemenangan pemikiran analitis dan teknis. Manusia direduksi menjadi manusia satu dimensi, yakni manusia konsumeristik, di mana segala sesuatu menjadi komoditas. Dengan kedok netralitas, teknologi menyembunyikan kekuasaan ideologi teknokratis yang politis dan dominan, semacam suatu totalitarianisme yang mengontrol masyarakat tanpa represi. Dengan manipulasi kebutuhan manusia demi kepentingan pihak tertentu, masyarakat teknokratis dikondisikan untuk berpikir bahwa kebutuhan manusia seolah-olah hanya dapat dipenuhi oleh cara-cara teknologis. Berbeda dengan Ellul dan Marcus, tafsiran Jürgen Habermas terhadap teknologi lebih positif. Teknologi dilihat sebagai sebuah sistem. Dunia di bawah sistem teknologi dikuasai oleh teknologi dengan rasionalitasnya yang bersifat teknis, instrumental, berorientasi pada penyelesaian masalah serta efisiensi. Dalam sistem ini, sains dan teknologi menjadi kekuatan produksi yang utama. Selain itu, masih ada dunia yang lain, yaitu dunia kehidupan sosial yang terbuka, komunikatif dan intersubjektif. Yang berjalan dalam dunia kehidupan adalah rasionalitas komunikatif, di mana manusia dilihat sebagai manusia yang intersubjektif. Maka bagi Habermas, bukan teknologi pada diri sendiri mengancam kebebasan manusia, melainkan gangguan dalam dimensi komunikatif. Dalam sistem dunia teknologis, harus ada rasionalitas komunikatif untuk menjadikannya lebih manusiawi. Dan saat ini, sains tidak dapat dipisahkan dari alat-alat teknologis karena ia mewujud dalam instrumen. Hal ini sungguh mencolok dalam sains besar atau big science, dengan struktur mesin raksasa atau big instrument yang canggih. Semisal akselerator, partikel akselerator yang mempunyai panjang lingkaran puluhan kilometer dan dipakai untuk meneliti aktivitas partikel yang lebih kecil daripada atom. Ciri produktif teknologi juga sangat kentara. Sejarah teknologi syarat dengan ciri-ciri produktivitas. Hal ini merupakan dampak dari meningkatnya ide kemajuan yang terus-menerus didengung-dengungkan oleh zaman pencerahan melalui filsafat teknologi dan pemikiran dan ide. Agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, filsafat harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Filsafat harus merefleksikan dan menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Filsafat teknologi ini dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Dua-duanya adalah filsuf praktis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola pengetahuan yang dikaitkan dengan teknologi dan cara bertindak atau cara pandang yang teknologis. Sebagai reaksi terhadap Husserl, Heidegger mengubah kesadaran murni Husserl menjadi suatu analisis praksis. Menurut Husserl, semua pengetahuan dibentuk melalui pengalaman, kebutuhan yang konkret dan oleh dasar perseptual. Dan pengetahuan semacam ini berangkat dari hubungan manusia dengan dunianya melalui pengalaman kebutuhannya.
epistemologi Husserl mengutamakan kepentingan persepsi dan perwujudan. Persepsi tubuh manusia diarahkan ke dunia yang konkret dan eksistensial. Heidegger juga memandang bahwa hubungan manusia dan dunianya secara praktis dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari manusia dan bukan dari yang konseptual. Dalam The Question Concerning Technology, Heidegger mengatakan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis. Sains ditarik dari dan berkembang pada suatu pengetahuan praktis. Sementara itu, Dewey memulai aliran pragmatisme yang memandang semua pertanyaan dan pencarian manusia sebagai suatu penyelesaian masalah yang mirip dengan tindakan praksis. Di sini ia menekankan keunggulan praksis terhadap teori. Hakikat sains adalah eksperimental dan teknologis. Demikianlah Heidegger dan Dewey memulai filsafat teknologi dengan memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis. Dan pada tahun 1970 dan 1980-an, tulisan-tulisan filsafat mengenai teknologi mulai marak. Diawali dengan karya antologi, filsafat teknologi mulai dikenal dan penting posisinya dalam dunia filsafat. Dan pada tahun 1983 dibentuklah Society for Philosophy and Technology atau SPT di Amerika Serikat. Dan organisasi ini keberadaannya setara dengan Philosophy of Science Association atau PSA yang telah didirikan pada tahun 1934. PSA merupakan perkumpulan cabang filsafat yang paling besar. Anggota SPT baru mencapai 1/5 dari jumlah anggota PSA. Dengan demikian, filsafat teknologi diakui lewat suatu badan ilmiah walaupun SPT baru muncul dan keanggotaannya masih kecil dibanding dengan PSA. Dan ide termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer. Ia adalah profesor filsafat terkemuka di bidang filsafat serta dekan humaniora dan seni di State University of New York, Stony Brook, Amerika Serikat. Ide mengkaji filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi pencitraan atau imaging technologies. Selain itu, ia juga melakukan penelitian di bidang persepsi antar-budaya dan pola budaya plural. Karya pertamanya mengenai filsafat teknologi dimulai lewat Techniques and Praxis, Philosophy of Technologies tahun 1979. Dalam filsafatnya, ide menekankan materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi. Ia menyebut dirinya sebagai seorang materialistis fenomenologis. Sebagaimana diakuinya sendiri, ia bukanlah seorang distopis yang menekankan bahwa teknologi netral di semata-mata maupun seorang utopis yang berpandangan bahwa teknologi bersifat otonom dan berjalan melalui hukumnya sendiri. Ide menyoroti hubungan manusia dan teknologi yang diperantari oleh instrumen, serta ketertanaman teknologi dalam budaya atau cultural embeddedness of technology. Budaya dianggap multikultural, alat-alat teknologi dipandang sebagai instrumen. Budaya dan instrumen saintifik. Dalam definisi yang dikemukakan, ide teknologi memiliki 3 ciri. Pertama, komponen konkret yaitu materi, lalu kedua aspek penggunaan, yakni aspek praksis, dan yang ketiga hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia menciptakan dan menggunakan dan mengubahnya. Menurut ide pula, teknologi tertanam secara kultural atau culturally embedded. Budaya yang berbeda menggunakan teknologi dengan cara yang berbeda dan dengan demikian membentuk budaya itu juga. Contohnya budaya yang menggunakan peralatan makan seperti garpu dan jumrit, masing-masing akan membawa corak budaya yang berbeda. Secara antropologis dan filosofis, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Walaupun tanpa teknologi, hewan juga mengubah lingkungannya, semisal burung membuat sarang dengan ranting-ranting kayu, terlebih-lebih manusia. Teknologi awal merupakan teknologi yang ditemukan atau found teknologi seperti batu yang digunakan untuk menghancurkan buah agar dapat memproduksinya. Hewan juga menggunakan teknologi jenis ini. Simpanse misalnya menggunakan ranting kayu untuk mengeluarkan serangga. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologi yang amat besar, ditinjau dari aspek waktu, ruang, bahasa yang masing-masing disebabkan oleh jam, peta, atau lensa dan tulisan. Penciptaan alat-alat ini turut mentransformasi cara pandang manusia terhadap dunianya. Ketiga artefak
teknologi ini disebut sebagai representasi atas entitas alamiah yang berkaitan, yaitu waktu, ruang, dan bahasa, serta memediasikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Lalu beberapa hal terjadi dalam proses mediasi ini. Entitas yang direpresentasikan dibukukan sehingga dapat hadir kembali dan diulang-ulang dalam relasi antara artefak teknologi dan manusia, serta antara artefak teknologi dan dunia berlaku proses distansiasi sehingga terdapat perbedaan antara artefak teknologi dan entitas alamiah yang direpresentasikannya. Alam sekarang dinilai berdasarkan syarat-syarat suatu artefak teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang filsafat teknologi. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.